Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Batch 3 tahun 2025. Hari ini Senin tanggal 6 Oktober tahun 2025, saya atas nama Muhammad Nur Rashid, mahasiswa PPG dari LPTK UIN Syekh Wasil Kediri dengan NIM 252092058. Nomor peserta PPG 5950 64000713 akan melaksanakan real teaching pada siswa kelas 11D dengan materi menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji dengan model pembelajaran diskusi PBL Problem Based Learning di Man Kota Sorong, Papua Barat Daya. Semoga dengan praktek video pembelajaran kali ini bermanfaat untuk para guru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marsha, kau tahu kemarin ada kasus yang viral kan? Hah? Kasus apa? Ada itu laki-laki satu yang mutilasi dan bukti kasih. Keji apa lagi? Ya Allah, itu kalau dalam hukuman Islam tuh bagaimana? Aduh, saya tak tahu lagi. Bagaimana kalau tanya Pak Nur saja? Oh, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Kalau Pak Guru dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Oke, baik anak-anakku sekalian. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Dipersilahkan. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, baik anak-anakku sekalian. Selanjutnya ketika kita selesai membaca doa sebagai anak bangsa yang cinta kepada negaranya, marilah kita berdiri bersama dan kita menyanyikan lagu nasional. Anak-anakku sekalian, silakan berdiri. Indonesia tanah airku, lalu padaku. Baik anak-anak sekalian, silakan duduk kembali ke tempat duduknya. Oke, selanjutnya Pak Guru mau mengecek kehadiran siswa pada hari ini. Apakah semuanya hadir pada hari ini? Andi Farhan sakit, Pak. Andi Farhan sakit. Yang lainnya hadir ya, kecuali Andi Farhan ya? Iya. Oke. Kita doakan Andi, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Amin, semoga bisa kembali ke sekolah juga. Amin ya robbal. Baik anak-anakku sekalian, kita masuk ke materi pembelajaran pada hari ini. Pada hari ini kita belajar tentang menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Pernah mendengar kalimat ini? Pernah? Oke, hari ini kita belajar tentang menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Ini beberapa gambar telah ada di situ. Nah, Pak Guru menampilkan beberapa kasus berita yang terjadi di Indonesia. Oke, coba perhatikan berita di bawah ini. Ada yang memberi pendapat tentang gambar pertama? Saya Pak, menurut pandangan saya,
faktor terjadinya siswa hamil di luar nikah karena faktor pergaulan bebas. Contohnya seperti pacaran. Jawaban yang sangat benar dari Fahrian. Oke, kemudian kita lihat gambar kedua ini. Ada yang memberi pendapat? Saya Pak, menurut pendapat saya tentang berita tersebut, hilangnya rasa kemanusiaan dan moral disertai hawa nafsu yang kuat. Iya, jawaban yang sangat tepat dari Intan. Jadi memang ketika seseorang tidak menjaga dirinya, nafsunya, moralnya, pasti akan terjadi pembunuhan seperti gambar yang kedua ini. Selanjutnya ada gambar yang ketiga ini. Ada yang memberi pendapat? Pak, menurut pendapat saya, mereka tuh mabuk biasanya karena diajak oleh temannya atau bisa jadi karena pergaulan dari lingkungan sekitarnya. Benar sekali apa yang dikatakan Gio. Ketika lingkungan tidak bisa terjaga, pasti akan menjadi seperti ini. Meminum minuman keras sehingga bisa menyebabkan meninggal dunia. Selanjutnya gambar keempat, ada pendapat? Saya Pak, menurut pendapat saya itu perbuatan yang sangat kejam dan termasuk kekerasan terhadap anak di bawah umur. Jawaban yang sangat tepat juga dari Balkis ya. Jadi ketika melihat kasus ini perbuatan yang sangat keji. Baik anak-anakku sekalian, ini di antara banyak kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Ketika seseorang tidak bisa menjaga dirinya, maka dia akan melakukan perbuatan-perbuatan buruk seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Kita lihat selanjutnya. Nah, ada pertanyaan menarik dari Pak Guru. Apa bahayanya pergaulan bebas dan perbuatan keji bagi remaja? Ada yang bisa menjawab? Saya Pak, bahayanya pergaulan bebas dan perbuatan keji bagi remaja itu yang pertama, bisa meningkatkan penyalahgunaan narkoba dan juga bisa menyebarkan penyakit menular seperti HIV, AIDS, ataupun sifilis. Ya, jawaban yang sangat tepat dari Intan ya. Ketika tidak bisa menjaga diri seseorang, maka akan seperti tadi, bisa membuat dirinya itu meninggal karena mengonsumsi minuman keras atau menggunakan narkoba. Kemudian ada lagi yang memberi pendapat? Saya Pak Guru, menurut saya pergaulan bebas dan perbuatan keji itu sangat berbahaya karena dapat merusak moral, kesehatan, dan kehidupan sosial manusia. Dan di dalam sisi agama, itu adalah perbuatan dosa sangat besar yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jawabannya sangat islami sekali ya. Sepertinya Raisa ini kelak akan menjadi ustazah. Amin ya Rabbal. Ya, jadi seperti itu. Ketika seseorang melakukan perbuatan buruk, pasti akan ada ganjarannya yang disebut dengan dosa. Selanjutnya ada lagi yang memberi pendapat? Saya Pak, menurut pendapat saya bisa membuat masa depan remaja menjadi suram atau rusak. Nah, ketika pergaulan bebas dan perbuatan keji tidak dijaga, akan merusak masa depan kita. Baik anak-anakku sekalian, ada lagi yang memberi pendapat? Saya Pak Guru, menurut pendapat saya bisa menurunkan prestasi akademis seperti penurunan minat belajar, sering bolos, hingga putus sekolah. Nah, ketika pergaulan bebas dilakukan oleh kalian, anakku sekalian, dan perbuatan keji yang kalian lakukan akan mengganggu proses belajar kalian, akan membuat nilai kalian menjadi turun, dan belajarnya tidak semangat, minat belajarnya pasti akan turun. Baik anak-anakku sekalian, itu beberapa bahaya ketika melakukan pergaulan bebas dan perbuatan anak-anakku sekalian, kita akan belajar tentang pergaulan, dan itu ada dasarnya, ada aturannya dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Kemudian kedua, kita mempelajari pada hari ini untuk menganalisis kandungan ayat dan menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di lingkungan masyarakat atau media massa sekarang, sebagaimana tadi berita-berita yang telah Pak Guru paparkan tadi ya. Kemudian yang terakhir,
Ketika kita sudah mengetahui semuanya, inilah poin yang penting untuk menemukan solusi atau langkah pencegahan agar kita terhindar dari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita perhatikan apa sih sebenarnya pergaulan bebas itu? Pergaulan bebas adalah bentuk pergaulan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, di mana seseorang berinteraksi dengan lawan jenis atau lingkungan sosial tanpa batas syar'i sehingga dapat menjerumuskan pada perbuatan keji, fahisyah seperti zina dan maksiat lainnya. Pak Guru, bagaimana caranya menemukan jodoh yang baik kalau tidak didasari dengan pacaran? Iya, benar, di zaman sekarang terkadang untuk menentukan jodoh ada yang mengatakan harus melalui pacaran. Pak Guru, setahu saya di dalam agama Islam tidak ada yang namanya pacaran. Biasanya untuk mengenali jodoh yang baik di dalam Islam bernama ta'aruf. Benar kan Pak Guru? Iya, benar sekali dan sangat tepat. Jadi ketika di dalam Islam untuk mencari jodoh yang tepat, mencari jodoh yang keinginan kita, bukan diawali dengan pacaran, tapi dalam Islam dikenal dengan nama ta'aruf. Ya Pak, saya setuju dengan Nadia tadi. Kalau kita mau mencari jodoh bukan dari pacaran, melainkan ta'aruf. Ya, setuju atau tidak setuju? Ya, jadi seperti itu. Islam mengajarkan bahwa untuk mengenal jodoh, untuk mencari jodoh itu diawali dengan ta'aruf, bukan melalui pacaran. Kalau diawali dengan pacaran, kalian akan mengalami yang namanya pergaulan bebas, pasti akan melakukan yang namanya zina. Baik anak-anakku sekalian, kita lihat ada ayat yang menjelaskan tentang pergaulan bebas. Di antaranya surat Al-Isra ayat 32. Ayo sama-sama kita membacanya. 1, 2, 3. Ya, anak-anakku sekalian, jadi surat Al-Isra ini adalah ayat yang membuat kita menjadi agar terhindar dari pergaulan bebas. Ini adalah rambu-rambu buat kita. Quran surat Al-Isra ayat 32. Jangan kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya kita lihat perbuatan keji. Perbuatan keji adalah setiap perbuatan yang sangat buruk, melanggar norma agama, akal sehat kita, dan moral, serta mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat di sini, dalam Islam perbuatan keji berkaitan dengan maksiat yang besar yang berhubungan dengan kehormatan, zina, kekerasan, dan kerusakan moral. Pak Guru, tadi saya diberitahukan oleh Farid bahwa ada kasus pembunuhan dan memutilasi korban. Itu suatu perbuatan yang keji kan Pak? Iya, benar sekali. Itu berita yang viral baru-baru hari ini, bahwa ada pembunuhan kemudian dengan cara mutilasi. Itu sungguh perbuatan yang sangat keji anak-anakku sekalian. Pak, baru-baru ini ada berita viral tentang kepala toko perkosa karyawannya terus dibunuh dan dibuang di kali. Itu perbuatan yang sangat keji kan? Itu juga berita yang sangat viral, di mana sayang sekali ya, sama-sama bekerja di suatu toko, tetapi si kepala toko ini malah membunuh karyawannya sendiri. Nauzubillah min zalik. Sudah diperkosa, lalu dibunuh, kemudian dibuang jasadnya di suatu sungai. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan buruk ini ya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, kita lihat selanjutnya nih, ada ayat yang menjelaskan tentang perbuatan keji.
Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya Allah tidak menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji. Iya, jadi Allah menjelaskan kepada kita semua dalam surat Al-A'raf bahwa Qul innallaha la ya'muru bil fasya. Katakanlah, sesungguhnya Allah itu tidak menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji. Allah melarang kita untuk melakukan perbuatan keji. Kenapa dilarang? Karena pasti akan membuat kita mendapatkan dosa. Baik anak-anakku sekalian, tidak hanya ayat Al-Quran, tetapi dari Nabi Muhammad SAW, hadis yang dijelaskan di dalam kitab Rasulullah ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. La yazni zani hina yazni wa huwa wa la yashriku syariku hina yasriku wa huwa mu'min wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Iya, jadi inilah hadis yang dari Rasulullah SAW bahwa tidaklah orang yang berzina saat ia berzina dalam keadaan mukmin, dan tidaklah orang yang mencuri saat dia mencuri dalam keadaan ia mukmin, dan tidaklah orang yang minum minuman arak atau minum minuman keras saat ia minum arak dalam keadaan ia mukmin. Pak Guru, saya ingin bertanya, mukmin itu seperti apa ya Pak Guru? Iya, mukmin itu adalah ketika seseorang yang memiliki iman di dalam hatinya. Jadi orang yang memiliki iman di dalam dirinya, maka dia tidak akan melakukan pergaulan bebas dan perbuatan keji. Oke, selanjutnya anakku sekalian, saya ingin membagi kelompok. Jadi metode yang diajarkan pada hari ini modelnya yaitu tentang diskusi kelompok dari PBL. PBL itu adalah Problem Based Learning, mencari kasus-kasus masalah-masalah terjadi di masyarakat tentang pergaulan bebas dan perbuatan, serta memberikan solusi untuk menghindari tersebut. Pak Guru berikan waktu kalian diskusi dengan teman kelompoknya. Carilah beberapa kasus yang ada di sosial media. Boleh kalian menggunakan HP kalian untuk mencari di internet, dan boleh juga kalian mencari informasi melalui wawancara kepada guru-guru yang ada di sekitar sekolah kita. Nah, ketika kalian sudah mendapatkan kasus-kasus yang ada, selanjutnya nanti masing-masing kelompok untuk mempresentasikan, sampaikan kepada kelompok-kelompok yang lain bahwa masing-masing kelompok itu memiliki kasus-kasus yang berbeda dan penyelesaian atau solusi yang berbeda pula. Oleh karena itu, Pak Guru berikan waktu untuk diskusi kepada kalian semua. Diskusi dimulai. Oke, bagaimana anakku sekalian? Sudah temukan kasus-kasusnya? Sudah. Oke, kalau gitu kita dengarkan presentasi dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 mendapat berita ini Pak Guru. Pada tanggal 21 Januari 2023 pukul 12 waktu Indonesia Barat, tempat Kabupaten Ponorogo, banyak siswa SMP dan SMA hamil di luar nikah. Mengejutkan pihak di Ponorogo
berkuatnya fakta ini, pihak kantor agama harus mengeluarkan dispensasi pernikahan di bawah umur dengan alasan sudah hamil, bahkan ada yang sudah melahirkan. Solusinya adalah marilah kita menjauhi zina dan pergaulan bebas agar tidak terjadi persetubuhan dan pengakibatkan kehamilan di luar nikah. Kami dari kelompok 2 mendapatkan kasus membuat foto atau video mesra lalu menyebarkannya di media sosial. Rabu 20 November tahun 2021 pukul 16.45 waktu Indonesia Barat, tempat Palembang, Sumatera Selatan. Pria pengangguran bernama Diki Firmansyah berumur 21 tahun ditangkap kasus UU ITE karena diduga telah menyebarkan video porno mantan pacar di media sosial. Solusinya yang kita dapat dari berita itu membatasi waktu penggunaan, menjaga privasi dan pribadi, tidak membagikan informasi sensitif. Pak Guru, saya dari kelompok 3 ingin membahas tentang kasus narkoba hingga menghilangkan nyawa seseorang. Kasusnya itu tanggal 30 September 2025. Pengadilan Negeri Lahat menjatuhkan hukuman mati kepada Ebi bin Mustafa Komel, seorang bandar narkoba, karena membunuh Bribtu Anumerta Faras Nabahan Atalah. Saat itu hendak ditangkap di desa Samping 3 Kumuh, Lahat, Sumatera Selatan. Terdakwa menusuk korban dengan pisau sangkur hingga tewas, serta melukai 2 polisi lainnya. Hakim menilai perbuatan terdakwa sangat sadis dan tidak mendukung pemberantasan narkoba, sehingga dijatuhi hukuman vonis mati. Sementara terdakwa dan jaksa menyatakan akar pikir atas putusan itu. Solusi utamanya adalah penegakan hukum secara tegas dan adil, disertai dengan pencegahan dan pendidikan sosial untuk mengurangi akar permasalahan narkoba. Segitu saja solusi dari kelompok kami, Pak Guru. Kami dari kelompok 4 ingin membacakan hasil wawancara kami. Dari hasil wawancara kami tentang minuman keras oplas yang terjadi di Kabupaten Kediri yang bisa menewaskan sekitar 4 orang dan 2 orang lainnya dirawat di rumah sakit. Nah, dapat disimpulkan bahwa kasus minuman keras oplosan sangat berbahaya dan memprihatinkan. Banyak remaja terjerumus karena kurangnya pengawasan, pengaruh lingkungan, dan rasa ingin tahu yang salah. Melalui wawancara ini, kita jadi sadar bahwa kesadaran diri dan pengendalian pergaulan sangat penting agar tidak ikut ke hal-hal yang dapat merusak diri. Kami dari kelompok 5 mendapatkan kasus tentang pemerkosaan. Jadi, kasus pencabulan yang melibatkan ayah kandung dan juga guru di Makassar pada tanggal 3 bulan 10 2025. Adapun solusi cara menghindari pemerkosaan. 1. Menghindari tempat yang berbahaya. 2. Jangan percaya penuh. 3. Hindari obrolan yang berbau porno. 4. Komunikasi batasan dengan jelas. 5. Berani bersikap tegas. 6. Bersikap percaya diri. 7. Mempersiapkan alat pelindung diri. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait kasus pembunuhan. Pada Selasa 7 Oktober 2025, warga Karawang dikagetkan dengan penemuan jasad seorang wanita yang mengambang di Sungai Citarum. Awalnya identitas korban tidak diketahui, namun setelah pendidikan insentif, polisi berhasil mengungkap bahwa korban merupakan warga yang dilaporkan hilang sejak 2 hari lalu. Setelah itu, polisi menangkap Herianto 27 tahun yang ternyata atasan korban. Herianto mengaku membunuh korban karena terdesak kebutuhan finansial. Setelah membunuh Herianto, membakar barang milik korban. Solusinya adalah pendidikan emosi sejak dini, kesadaran tentang nilai nyawa manusia, dan lingkungan sosial yang suportif. Baik anak-anakku sekalian, jadi itulah beberapa kasus-kasus yang telah terjadi di Indonesia. Ada kasus dari hamil di luar nikah, kemudian kasus tentang penyebaran hak privasi, kemudian yang ketiga ada kasus dari penggunaan narkoba, yang keempat tentang minuman keras, yang kelima tentang pemerkosaan, dan juga yang keenam ya tentang pembunuhan. Jadi itu sebagian kecil dari perbuatan-perbuatan yang saat ini sering dilakukan di Indonesia. Jadi solusi-solusi yang telah kalian tulis tadi itu harus tetap kalian pegang sebagai pegangan hidup supaya kita terhindar dari pergaulan bebas
dan perbuatan keji. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya Pak Guru akan membagi lembar kerja peserta didik. Ini kalian menulis ada 3 pertanyaan dari Pak Guru. Ketika kalian mempelajari bab hari ini, kesalahan apa yang kalian muncul? Di sini telah tertera soalnya. Silakan kalian menjawabnya dengan jawaban masing-masing tanpa menyontek atau mengganggu dengan teman sebelahnya. Oke anak sekalian, selanjutnya LKPD-nya Pak Guru pegang. Lalu kita akhiri pembelajaran kali ini dengan kalian mengisi 3 mading yang telah Pak Guru ada di depan sini. Nanti kalian tempel ya, hal yang aku belum pahami, lalu hal yang aku sudah pahami, dan perasaan hari ini. Silakan kalian tulis, lalu menempelkannya di galeri wall yang ada di depan. Silakan menulis. Baik anak-anakku sekalian, jadi pada hari ini kalian sudah mengumpulkan atau menempelkan hal-hal yang aku belum pahami, hal yang aku sudah pahami, dan perasaan hari ini. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, Pak Guru mau memberikan satu tepuk semangat yang dikenal dengan nama tepuk Al-Quran Hadis. Nanti kalian ikuti ya apa yang Pak Guru lakukan. Bisa? Bisa. Oke, dengarkan baik-baik. Tepuk Al-Quran Hadis. Al-Quran Hadis. Oke, go, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, kemudian kita tutup dengan kesimpulan bahwa pergaulan bebas dan perbuatan keji harus kita hindari agar tidak terjadi sesuatu yang buruk pada kita dan agar kita terhindar dari dosa. Mudah-mudahan pelajaran pada hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semuanya. Kemudian untuk minggu depan kita akan lanjut materi-materi lagi yang selanjutnya. Sekian dari Pak Guru. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.